جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. Itu berjuang ingin berangkat ke Jakarta. Makanya siang ini segala sholat Jumat ini saya mengajak seluruh kaum muslimin, mari kita buktikan bahwa kita adalah betul-betul tidak bisa diusir dalam kehidupan beragama ini. Allah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau ulama itu pewaris para nabi, dia mesti wajib mengikuti sifat para nabi. Seorang nabi pernah dipenjara, namanya Nabi Yusuf. Nabi juga pernah dibunuh seperti Nabi Zakaria. Seorang ulama mesti istiqamah. Keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Oleh karena itu kita umat Islam bermohon, berharap kepada Bapak Kapolri dan pada siang yang mulia ini di tengah kita hadir Bapak Kapolda yang baru saja tugas beliau Bapak Brigadir Jenderal Zulkarnain. Mirip namanya dari kami putra lain dari Palembang. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum Melayu. Allah. Jangan takut untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ayah muslimin rahimahullah, apabila 3 kegiatan tadi yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama, yang pertama ulama, yang kedua umara, yang ketiga umat bersatu padu, maka berkah Allah akan turun dari langit dan memancar dari bumi. Mewujudkan persatuan ulama, umarah dan umat. Tidak ada kebahagiaan kita yang paling sempurna manakala kita umat Islam kita bersatu. Mari kita doakan pemimpin kita dari pusat sampai ke daerah. Sebab kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebaik-baik pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Kata Fudail bin Iyad, andaikan saya memiliki satu doa dan saya tahu doa itu dimakbulkan Allah, pasti doa itu saya tujukan untuk pemimpin. Kenapa? Kata Fudail bin Iyad, andaikan pemimpin itu baik, satu negeri orang akan baik. Tapi kalau hanya didoakan kita sendiri yang ikut merasakan kebaikan, orang lain tak mendapatkan manfaat. Ulama dan umarah. Kriteria seorang ulama baru disebut pewaris para nabi bila seorang ulama bisa mempersatukan umat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua, kata Allah Ta'ala, kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Maka seorang ulama mesti bisa dengan kesejukannya di dalam dakwah bisa mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Sekarang saya tanya kita semua, apakah kita siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Ini seorang ulama baru disebut pewaris para nabi. Apakah kita siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela Allah? Siap bela agama Allah? Takbir. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah, kitab Allah, tulisan Allah. Maka menghina Al-Quran adalah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, apabila disebut nama Allah, apabila mereka mendengar takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka akan gemetarlah hatinya. Subhanallah. Coba kita bayangkan dahulu para pendahulu kita, pahlawan kita, dan mengusir penjajah dari negeri ini.
Senjata yang dipergunakan oleh Inggris, Belanda, Jepang dan lain sebagainya tidak seimbang dengan senjata para pendahulu kita, hanya dengan bambu runcing ibadah Allah. Tapi dengan tiratan Allahu Akbar dan semangat doa, semuanya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Indonesia yang kita cintai ini akan bisa menjadi negara yang adil dan makmur. Riau yang kita tempati ini, Pekanbaru yang kita tinggali ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wabul wafur. Rakyatnya sejahtera, negerinya makmur bila ditentukan oleh 4 hal. Dan 4 hal ini mesti bersatu. Yang pertama adalah ilmunya para ulama. Yang kedua, negeri ini bisa adil dan makmur, rakyat sejahtera, ditentukan oleh umaroh, keadilan umaroh dan pemimpin. Yang ketiga, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh orang-orang kaya. Maka umat Islam perlu orang kaya yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Umat Islam perlu orang bijaksana seperti Abu Bakar As-Siddiq. Umat Islam perlu orang pemberani seperti Umar bin Khattab. Yang terakhir, kekuatan sebuah negeri ditentukan oleh doa orang-orang miskin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya yang paling ditakutkan bukanlah ketika umat Islam berkumpul ramai-ramai di masjid, berlimpah ruah sampai di jalan pada sholat Jumat. Tetapi yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Allah itu ketika umat Islam berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada di negeri kita. Takbir. Sudah dilangkahkan dari tangga, mereka pantang suruh ke belakang.